Ibu mertua dan suami saya diam-diam berlibur mewah ke Korea bersama wanita simpanan. Sesampainya di bandara, mereka justru mengirimi saya tagihan 70 juta rupiah. Cepat bayar. Kau kan punya banyak uang. Bentak suami saya lewat telepon. Saya hanya tertawa pelan. Maaf, mulai sekarang saya sudah tidak punya suami. Detik itu juga. Semua rekening dan kartu yang selama ini mereka pakai untuk berfoya-foya berubah menjadi angka 0. Mereka belum tahu. Rumah yang mereka tempati pun bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Nadine. 38 tahun. Saya bekerja sebagai direktur utama di sebuah perusahaan pemasok bahan bangunan di kawasan Sudirman, Jakarta. Perusahaan itu saya rintis dari nol, dari sebuah ruko kecil di Tebet. Sampai kini memiliki gudang sendiri dan ratusan karyawan. Sudah 12 tahun saya memimpinnya. Saya tahu betul nilai dari setiap rupiah yang masuk ke rekening, karena saya yang mengeluarkan keringat untuk mendapatkannya. Saya bukan berasal dari keluarga kaya. Ayah saya seorang pegawai biasa. Ibu saya berjualan kue di pasar. Sejak muda, saya sudah terbiasa bekerja keras. Saya membiayai kuliah saya sendiri dengan menjadi penerjemah lepas dan berjualan kecil-kecilan. Dari sanalah saya belajar satu hal yang tidak pernah saya lupakan, bahwa setiap rupiah punya cerita dan tidak ada uang yang datang dengan mudah. Itulah mengapa saya tidak pernah sembarangan menghamburkannya, kecuali untuk orang-orang yang saya kira mencintai saya. Saya seorang perempuan berhijab. Orang-orang di kantor mengenal saya sebagai sosok yang tenang, cermat, dan tegas dalam mengambil keputusan. Tidak ada satupun kontrak yang saya tanda tangani tanpa saya baca sampai baris terakhir. Tidak ada satupun angka yang lolos dari perhatian saya. Saya bisa membaca laporan keuangan setebal ratusan halaman dalam semalam dan langsung menemukan satu angka yang janggal di antara ribuan baris. Kemampuan itulah yang membesarkan perusahaan saya, dan kemampuan yang sama pula yang akan membongkar seluruh kebohongan di rumah tangga saya sendiri. Namun, di balik karir yang cemerlang itu, ada satu beban berat yang selalu saya pikul diam-diam. Beban itu bernama rumah tangga saya sendiri. Suami saya bernama Tony, 40 tahun. Di atas kertas, ia menjabat sebagai salah satu manajer di perusahaan saya. Tetapi itu hanya jabatan titipan. Jabatan yang saya berikan agar ia punya nama, punya gengsi, punya alasan untuk dihormati orang lain. Kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar bekerja. Ia datang ke kantor hampir siang, pergi sebelum sore, dan menghabiskan sisa hari entah di mana. Seluruh biaya hidup keluarga ini saya tanggung sendiri. Cicilan mobil, tagihan listrik, belanja bulanan, semuanya keluar dari rekening saya. Tony tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun. Bahkan gaji titipan yang saya berikan setiap bulan pun ia habiskan untuk hal-hal yang tidak pernah ia jelaskan kepada saya. Lalu ada ibu mertua saya, Ibu Ririn, 62 tahun. Beliau tinggal bersama kami di rumah saya di kawasan Kebayoran Baru. Sejak hari pertama saya menikah dengan Tony, Ibu Ririn tidak pernah menganggap saya sebagai menantu. Bagi beliau, saya hanyalah sumber uang, mesin yang harus terus berputar untuk memenuhi gaya hidupnya yang tinggi. Setiap minggu selalu ada permintaan baru. Kadang untuk biaya pengobatan kerabat yang entah siapa. Kadang untuk santunan, untuk arisan, untuk membeli perhiasan agar tidak kalah pamor dengan teman-teman pengajiannya. Saya selalu memenuhinya, tanpa banyak bertanya, tanpa pernah mempermasalahkan jumlahnya. Saya pikir, dengan begitu, saya sedang menjaga keutuhan rumah tangga. Saya pikir, kesabaran saya suatu hari akan dihargai. Ternyata, saya keliru. Bertahun-tahun saya memberi, dan bertahun-tahun pula mereka menganggap pemberian itu sebagai kewajiban saya, bukan kebaikan, melainkan kewajiban. Saya menikah dengan Tony 9 tahun yang lalu. Saat itu, perusahaan saya baru mulai berkembang. Tony datang sebagai lelaki yang tampak sederhana,
sopan, dan penuh perhatian. Ia pandai berkata-kata. Ia tahu persis bagaimana cara membuat seorang perempuan yang sibuk bekerja merasa diperhatikan. Ibu saya almarhumah sempat mengingatkan saya waktu itu. Nah, perhatikan baik-baik. Lelaki yang terlalu manis di awal kadang menyimpan maksud lain. Saya tidak mendengarkannya. Saya sedang jatuh cinta, dan cinta membuat saya menutup mata terhadap banyak hal. Setelah menikah, topeng itu perlahan terbuka. Tony mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia malas, gengsinya tinggi, dan sangat bergantung pada uang saya. Setiap kali saya menegurnya soal pekerjaan, ia akan marah, lalu mengadu kepada ibunya. Dan Ibu Ririn selalu membela anaknya, tanpa peduli siapa yang benar. "Kau ini istri macam apa?" kata Ibu Ririn suatu kali. "Sudah dikasih suami ganteng, masih banyak menuntut. Tony itu lelaki. Tugasmu melayani, bukan mengatur." Saya diam. Saya selalu memilih diam, karena saya pikir keributan hanya akan memperburuk keadaan. Padahal diam saya justru mereka baca sebagai kelemahan. Setiap kali saya mengalah, mereka semakin berani melangkahi saya. Tahun-tahun berlalu. Perusahaan saya semakin besar, dan nafsu mereka pun semakin besar mengikutinya. Mobil yang saya beli dengan keringat sendiri dipakai Tony untuk bepergian ke sana kemari tanpa pernah saya tahu tujuannya. Kartu kredit tambahan yang saya berikan untuk keperluan darurat ibu mertua dipakai untuk membeli tas dan perhiasan mewah. Saya melihat semua itu. Saya hanya memilih untuk belum berkata apa-apa. Sampai pagi itu tiba. Pagi yang mengubah segalanya. Saya masih ingat jelas Lebaran tahun lalu. Saat itu seharusnya menjadi hari penuh kehangatan. Saya sudah menyiapkan segalanya. Opor ayam, rendang, ketupat, nastar. Semuanya saya pesan dari catering terbaik. Saya bahkan menyiapkan amplop berisi uang tunai untuk seluruh kerabat Tony yang datang. Total yang saya keluarkan hari itu sangat besar. Tetapi saya melakukannya dengan ikhlas, demi menjaga nama baik keluarga. Namun, di tengah acara, Ibu Ririn justru mempermalukan saya di depan seluruh tamu. "Menantu saya ini memang kaya," katanya sambil tertawa. "Tapi sayang, tidak becus mengurus suami. Lihat saja, Tony sampai harus cari hiburan sendiri di luar." Para tamu tertawa. Saya hanya tersenyum getir, menahan malu yang membakar wajah saya. Saat itu, saya belum tahu. Kalimat sindiran itu ternyata bukan sekedar olok-olok. Itu adalah pengakuan tak langsung bahwa beliau tahu dan merestui hubungan gelap anaknya. Ada pula peristiwa ketika ibu saya almarhumah jatuh sakit keras 2 tahun lalu. Saat itu saya harus bolak-balik antara rumah sakit dan kantor. Saya kelelahan luar biasa. Saya memohon kepada Tony agar sekali saja ia membantu, menemani saya, menjaga ibu. Tetapi ia menolak. "Itu ibumu, urusanmu," katanya dingin. Sementara Ibu Ririn di hari yang sama malah marah-marah karena saya lupa mengirim uang bulanan untuk arisannya di saat saya kehilangan satu-satunya orang tua yang saya miliki. Mereka hanya peduli pada uang. Hari itu seharusnya sudah cukup membuka mata saya, tetapi saya masih saja bertahan karena saya takut pada kata cerai, takut pada cibiran orang. Saya menyadari sekarang, ketakutan itulah yang selama ini mereka manfaatkan. Selama saya takut kehilangan status sebagai istri. Selama itu pula mereka merasa aman untuk terus menginjak saya. Mereka tidak pernah membayangkan suatu hari perempuan yang selalu mengalah ini akan berhenti merasa takut. Pagi itu, suasana di ruang makan terasa berbeda dari biasanya. Tony dan Ibu Ririn sudah berpakaian sangat rapi. Mereka mengenakan barang-barang bermerek yang dulu saya belikan, seolah-olah bersiap menghadiri sebuah acara penting. Tony mendekati saya dengan nada suara yang dibuat-buat lembut. "Aku dan Ibu pergi dulu. Ada kerabat jauh yang sedang sakit. Kami mungkin akan menginap beberapa hari di sana untuk menemaninya," ucapnya. Saya sedang menyiapkan sarapan saat itu. Saya hanya mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan. Kabari saya kalau sudah sampai," jawab saya tenang.
Sama sekali tidak ada curiga di hati saya. Saya masih percaya pada suami saya. Itulah kesalahan saya yang terakhir. Ibu Ririn ikut menimpali dengan nada ketus seperti biasa. Nadine, transfer dulu uang ke rekening Tony untuk biaya pengobatan dan santunan kerabat. Jangan pelit. Tanpa banyak bertanya, saya langsung mengirimkan sejumlah uang yang cukup besar ke rekening pribadi suami saya. Lalu, mereka pergi. Naik taksi, meninggalkan rumah yang terasa lengang. Beberapa jam setelah mereka pergi, sebuah firasat aneh mulai menghampiri saya. Saya membutuhkan sebuah dokumen penting kelengkapan tender perusahaan yang tertinggal di rumah. Saya ingat, dokumen itu mungkin sempat terbawa Tony di dalam mobil. Mobil mewah itu memang selama ini dipakainya secara bebas. Aneh sekali, pikir saya. Jika mereka hendak menjenguk kerabat yang sakit, mengapa mereka memilih naik taksi dan meninggalkan mobil di rumah? Saya pergi ke garasi. Saya membuka pintu mobil dan mencari dokumen itu di laci dashboard. Dokumen yang saya cari memang ada di sana, tetapi bukan hanya itu yang saya temukan. Di bawah tumpukan dokumen, terselip beberapa lembar struk dan kertas yang membuat dada saya mendadak dingin. Ada struk pembelian 3 buah tiket pesawat tujuan Korea Selatan. 3 tiket. Bukan 2. Ada pula bukti pemesanan sebuah hotel mewah di Seoul untuk 1 kamar suite atas nama Tony. Dan ada selembar tagihan kartu kredit yang memuat pembelian sebuah tas dan perhiasan di sebuah butik. Dengan keterangan penerima sebuah nama yang asing bagi saya, Yunita. Saya berdiri di garasi itu cukup lama. Tangan saya memegang struk-struk itu. Tetapi pikiran saya seakan menolak untuk mencerna apa yang baru saja saya lihat. Kerabat yang sakit. Menjenguk beberapa hari. Semua itu kebohongan. Mereka pergi berlibur. Dan mereka pergi bertiga. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya membuka kembali ingatan demi ingatan. Telepon-telepon yang Tony terima diam-diam di balkon. Aroma parfum perempuan yang sesekali tercium di kemejanya. Uang yang terus mengalir keluar dari rekening tanpa pernah jelas perginya kemana. Semua kepingan itu kini menyatu menjadi satu gambaran yang utuh dan sangat menyakitkan. Tetapi saya tidak menangis. Aneh sekali. Saat itu saya justru merasa sangat tenang. Tenang seperti permukaan air sebelum badai. Saya bukan lagi gadis muda yang dulu menutup mata karena cinta. Saya seorang direktur utama yang terbiasa membaca angka, membaca kontrak, dan membaca manusia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya membaca pernikahan saya sendiri sebagaimana adanya. Keesokan paginya, ponsel saya berdering. Sebuah pesan masuk dari Tony. Foto. Foto dirinya tersenyum lebar di depan sebuah istana di Korea. Merangkul seorang perempuan muda berpakaian mahal. Di sampingnya, Ibu Ririn ikut berpose, tertawa, bahagia. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Lalu, menyusul pesan kedua, Nadine. Kami sudah sampai. Di sini banyak yang mau dibeli. Transfer dulu 50 juta ke rekeningku. Anggap saja hadiah untuk ibu. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun dalam kata-kata itu. Tidak ada penjelasan tentang perempuan di foto. Bagi mereka, saya hanyalah dompet yang harus selalu terbuka kapanpun mereka mau. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali. Lalu, saya meletakkannya. Saya tidak membalas. Belum saatnya. Pada hari ketiga, intensitas permintaan itu justru semakin menjadi-jadi. Tony menelpon, dan kali ini, nadanya tidak lagi dibuat-buat manis. Kenapa belum kau transfer juga? Kau ini tuli atau bagaimana? Ibu sampai malu di depan Yunita, karena kau lambat sekali, bentaknya. Ia bahkan menyebut nama perempuan itu secara terang-terangan di depan saya, tanpa beban sama sekali. Di belakang Tony, saya mendengar suara Ibu Ririn ikut berteriak. Bilang ke istrimu yang sombong itu, kalau dia tidak mau bayar, suruh dia urus sendiri sana harga dirinya. Kita ini keluarga. Sudah sepantasnya dia membiayai kita. Saya menutup telepon tanpa menjawab. Bukan karena saya takut, melainkan karena pada saat itu, di dalam diri saya, sesuatu telah berubah secara permanen. Kesabaran yang selama bertahun-tahun saya pelihara, akhirnya habis. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan keheningan yang dingin. Tetapi, mereka tidak tahu, di balik diam saya itu, saya sudah mulai bergerak. Pagi keempat.
sebelum matahari benar-benar naik. Saya sudah berada di kantor seorang notaris yang sudah lama menjadi penasihat hukum perusahaan saya. Namanya Pak Hendra, lelaki parubaya yang tenang, teliti, dan sangat saya percaya. Saya membawa satu map tebal berisi seluruh dokumen aset keluarga. Pak Hendra, kata saya, meletakkan map itu di atas meja. Saya ingin memastikan satu hal. Atas nama siapa rumah di Kebayoran Baru itu sekarang? Pak Hendra membuka berkas, lalu tersenyum tipis. Seperti yang Bu Nadine atur sejak awal. Rumah itu 100% atas nama Anda. Sertifikatnya pun ada pada kami. Begitu juga mobil dan seluruh rekening operasional rumah tangga. Tidak ada satu aset pun yang atas nama Pak Tony. Tidak ada yang bisa beliau gugat. Saya mengangguk perlahan. Inilah satu-satunya hal yang dulu saya lakukan dengan kepala dingin, jauh sebelum hati saya hancur. Bertahun-tahun lalu, naluri seorang pengusaha menahan saya untuk tidak pernah memindahkan 1 sen pun aset ke atas nama Tony. Saat itu, saya merasa bersalah karena terlalu berhati-hati kepada suami sendiri. Hari ini, kehati-hatian itu menjadi tameng saya. Saya minta tolong satu hal lagi. Pakistan, lanjut saya. Siapkan 2 surat. Pertama, surat pemberitahuan resmi pencabutan jabatan Tony dari perusahaan, beserta seluruh fasilitas yang melekat padanya. Kedua, surat permohonan cerai. Saya ingin semuanya rapi, hitam di atas putih, tanpa celah. Pak Hendra menatap saya sejenak, lalu mengangguk penuh hormat. Akan saya siapkan, Bu. Semua sah secara hukum. Hari itu juga, saya memanggil sekretaris kepercayaan saya, Mbak Sari. Saya memintanya menarik seluruh riwayat transaksi kartu kredit tambahan dan rekening yang selama ini diberikan kepada Tony dan Ibu Ririn selama 3 tahun terakhir. Ketika rekening koran itu tercetak, saya membacanya satu persatu, baris demi baris. Seperti membaca kontrak tender, angkanya membuat saya nyaris kehilangan napas. Ratusan juta rupiah mengalir untuk hal-hal yang tidak pernah mereka jelaskan kepada saya. Tas mewah, perhiasan, kamar hotel di berbagai kota, tiket pesawat, dan satu nama yang berulang kali muncul sebagai penerima kiriman uang, Yunita. Perempuan itu ternyata bukan baru muncul kemarin. Ia sudah ada di kehidupan suami saya selama bertahun-tahun, dibiayai dengan uang saya sendiri, atas restu ibu mertua saya. Saya menyimpan semua salinan itu dalam satu map khusus. Saya menyebutnya di dalam hati sebagai berkas kebenaran. Setiap lembarnya adalah bukti. Setiap angka adalah saksi. Tidak ada yang bisa mereka bantah, karena semuanya tercatat resmi oleh bank. Sementara saya menyusun semua itu di Jakarta. Di Korea sana, mereka semakin kalap. Pesan demi pesan masuk ke ponsel saya. Nadanya semakin kasar. Tony mengancam akan menceritakan keburukan saya kepada seluruh keluarga besar. Ibu Ririn mengirim pesan suara. Isinya makian. Menyebut saya menantu durhaka yang tidak tahu balas budi. Saya membiarkan semuanya. Saya tidak membalas satupun. Saya hanya menyimpannya, karena pesan-pesan itu pun suatu saat akan menjadi bukti yang berbicara untuk saya. Lalu datang puncaknya. Sebuah pesan dari Tony, dikirim dengan nada yang penuh kemenangan, seolah ia memegang dunia di tangannya. Nadine, kami sudah di bandara, mau pulang. Bayar dulu tagihan 70 juta ini, hotel, belanja, dan tiket, semuanya. Cepat, kau kan punya banyak uang, dan ingat, jangan pernah berani melawan suami. 70 juta. Tagihan untuk liburan mereka bersama perempuan simpanan. Dikirim kepada saya, istri yang mereka khianati. Dengan perintah, seolah saya seorang bawahan. Saya membaca pesan itu sekali lagi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya tersenyum. Bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya saat yang saya tunggu telah tiba. Semua berkas sudah lengkap, semua surat sudah ditandatangani, semua sudah siap. Mereka pikir mereka sedang memegang kendali. Padahal, sejak hari pertama, kendali itu tidak pernah benar-benar lepas dari tangan saya. Sambil menunggu seluruh berkas hukum selesai, saya tidak tinggal diam. Saya mulai menelusuri lebih dalam. Sehati-hati seorang auditor
memeriksa pembukuan yang janggal. Saya teringat. Beberapa bulan terakhir, Tony beberapa kali meminjam surat-surat mobil dengan alasan untuk perpanjangan pajak. Firasat saya kembali berbicara. Saya menghubungi seorang kenalan di kantor leasing tempat kami dulu membeli mobil. Dan benar saja, ternyata diam-diam Tony telah mencoba menggadaikan mobil itu untuk mendapatkan uang tunai. Untunglah, karena surat kepemilikan asli ada atas nama saya dan disimpan oleh notaris. Usahanya itu gagal total. Ia bahkan berani mencoba menjual aset yang sama sekali bukan miliknya demi membiayai foya-foya bersama perempuan simpanannya. Lalu ada lagi, Mbak Sari, sekretaris saya. Suatu hari datang dengan wajah ragu. "Bu, maaf. Saya rasa ibu perlu tahu sesuatu," katanya pelan. Ternyata, dalam beberapa kesempatan, Tony datang ke kantor dan mengaku kepada beberapa klien sebagai pemilik sebenarnya dari perusahaan. Ia bahkan sempat menjanjikan proyek kepada seseorang dengan meminta uang muka, mengatasnamakan perusahaan saya tanpa sepengetahuan saya. Untung klien itu mengonfirmasi langsung kepada saya sebelum uang berpindah tangan. Kelancangannya sudah benar-benar melewati batas. Tetapi yang paling membuat saya terdiam adalah ketika saya membuka kembali rekaman kamera pengawas di rumah. Saya melihat rekaman beberapa minggu sebelumnya. Di sana, terlihat jelas Yunita beberapa kali datang ke rumah saya, masuk dengan leluasa, ditemani Ibu Ririn yang menyambutnya seperti menyambut menantu sungguhan. Mereka tertawa-tawa di ruang tamu saya, di rumah yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Sementara saya sedang bekerja keras di kantor untuk membiayai mereka semua. Perempuan itu bahkan pernah tidur di kamar tamu rumah saya, di bawah atap milik saya. Saya menonton rekaman itu sampai habis. Tangan saya dingin, tetapi pikiran saya justru semakin jernih. Setiap penghinaan baru yang saya temukan tidak lagi membuat saya menangis. Ia justru mengeraskan tekad saya. Saya menyimpan setiap rekaman, setiap struk, setiap pesan dalam satu folder rapi. Saya tidak akan membalas dengan emosi. Saya akan membalas dengan kenyataan yang tidak bisa mereka sangkal. Pada malam sebelum mereka pulang, saya berdiri di tengah rumah yang sunyi. Saya menatap setiap sudutnya. Ruang tamu tempat mereka menjamu perempuan simpanan itu. Meja makan tempat saya selalu menyiapkan sarapan untuk suami yang tidak pernah setia. Kamar yang selama bertahun-tahun terasa dingin. Lalu saya mengambil ponsel, menelpon ahli kunci, dan meminta seluruh kunci rumah diganti malam itu juga. Saya juga memberi instruksi jelas kepada satpam kompleks. Esok hari, ketika mereka tiba, tidak akan ada lagi pintu yang terbuka untuk mereka. Tekanan itu tidak hanya datang dari Tony dan ibunya. Tidak lama setelah saya mulai mendiamkan permintaan mereka, satu persatu kerabat Tony mulai menghubungi saya. Tante Tony menelpon dengan nada menasihati. "Nadine, kamu jangan keras kepala. Suami itu pemimpin rumah tangga. Sudah kewajiban istri menurut," katanya. Lalu, sepupu Tony mengirim pesan panjang, menuduh saya sebagai istri yang sombong karena punya uang, yang tidak tahu menghormati suami dan mertua. Saya membaca semua pesan itu dengan tenang. Dulu, pesan seperti ini pasti akan membuat saya goyah. Saya akan merasa bersalah, merasa menjadi pihak yang jahat, lalu kembali mengalah. Tetapi kali ini berbeda. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tahu siapa yang berkhianat dan siapa yang dikhianati. Tidak ada satupun dari mereka yang menanyakan kabar saya, perasaan saya, atau apa yang sebenarnya membuat saya akhirnya bersikap dingin. Mereka hanya peduli pada satu hal, agar mesin uang itu kembali berputar untuk mereka. Saya tidak membalas tuduhan mereka satu persatu. Saya hanya menyimpan semuanya, karena saya tahu ada saatnya nanti. Kebenaran tidak perlu saya bela dengan kata-kata. Kebenaran akan berbicara sendiri, lewat bukti yang tersusun rapi di tangan saya. Di tengah semua itu, ada satu orang yang justru menguatkan saya. Namanya Aditya, sahabat lama saya sejak kuliah, yang kini menjadi salah satu mitra bisnis perusahaan. Ia satu-satunya orang yang tahu betapa berat sebenarnya rumah tangga saya selama ini. "Nadine," katanya,
suatu sore saat kami membahas urusan kantor. Aku sudah lama melihatmu menderita diam-diam. Kamu selalu tersenyum di kantor, tapi matamu lelah. Apapun keputusanmu nanti, aku dukung. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya hampir menangis mendengarnya, bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ada seseorang yang melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Hari itu, saya semakin yakin pada keputusan saya. Saya bukan sedang menghancurkan keluarga. Keluarga itu sudah hancur sejak lama, dari dalam. Oleh tangan mereka sendiri. Saya hanya sedang berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. 2 hari sebelum mereka pulang, Tony menelpon lagi. Kali ini ia mencoba membujuk dengan cara yang berbeda. Suaranya pura-pura sedih. Nadine, aku tahu aku salah. Tapi semua ini gara-gara ibu yang terus mendesakku. Yunita juga, dia yang menggoda. Aku ini korban. Nadine, tolong maafkan aku demi rumah tangga kita. Saya tersenyum tipis mendengar kepengecutannya. Bahkan, dalam mengaku salah pun, ia masih sibuk mencari kambing hitam. Menyalahkan ibunya, menyalahkan perempuan simpanannya. Tidak sekalipun ia menyebut tanggung jawab pada dirinya sendiri. Tony, kata saya. Lelaki yang menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri, tidak akan pernah berubah. Kita tidak punya rumah tangga yang perlu diselamatkan. Yang ada hanya seorang perempuan yang terlalu lama menyelamatkan lelaki yang tidak mau diselamatkan. Lalu, saya menutup telepon. Itulah percakapan terakhir saya dengannya sebelum semuanya benar-benar berakhir. Di sela-sela semua itu, Ibu Ririn rupanya masih sempat memamerkan liburannya. Saya melihat unggahan demi unggahan di akun media sosialnya. Foto-foto di istana Korea, di restoran mahal, di pusat perbelanjaan mewah. Di salah satu foto, ia menulis keterangan yang membuat saya geleng kepala. Liburan bersama keluarga tercinta. Alhamdulillah, rezeki anak yang berbakti. Padahal, seluruh rezeki itu berasal dari rekening menantu yang ia hina setiap hari. Di kolom komentar, teman-teman pengajiannya memuji-muji dan beliau membalasnya dengan bangga. Saya menyimpan tangkapan layar semua unggahan itu. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri betapa jauh mereka telah melangkah dan betapa lama saya telah membiarkannya. Lalu terjadi sesuatu yang membuat darah saya benar-benar mendidih. Sekaligus menguatkan tekad saya 100%. Pada hari kelima, sebuah nomor asing menelpon saya. Saya mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara perempuan muda yang manja dan penuh kemenangan. Halo, Kakak Nadine. Ya, aku Yunita, saya terdiam. Aku cuma mau bilang, Mas Tony sekarang sudah jadi milikku. Kakak yang tua dan sibuk kerja terus, mana bisa membahagiakan dia. Jadi, tolong ya, jangan pelit. Transfer saja uangnya. Anggap saja kakak lagi sedekah buat kebahagiaan kami. Lalu, ia tertawa. Diikuti suara Tony dan Ibu Ririn yang ikut tertawa di latar belakang. Saya memejamkan mata sejenak. Mereka bahkan membiarkan perempuan itu menelpon saya, istri sah, untuk meminta uang dengan nada menghina seperti itu. Inilah puncak dari segala kelancangan mereka. Terima kasih sudah menelpon. Yunita, jawab saya dengan suara yang sangat tenang. Tenang. Yang justru membuat tawa di seberang itu perlahan terhenti. Kau baru saja memberi saya hadiah yang sangat berharga. Suaramu, pengakuanmu, dan nomormu. Semuanya sudah terekam dengan jelas. Selamat menikmati apa yang tersisa selagi masih ada. Lalu, saya menutup telepon. Saya tahu, perempuan itu tidak benar-benar mencintai Tony. Ia hanya mencintai uang yang mengalir kepadanya. Dan begitu uang itu berhenti, saya tahu persis apa yang akan ia lakukan. Saya hanya perlu menunggu. Hari itu juga, saya menyelesaikan langkah terakhir saya bersama Pak Hendra dan pihak bank. Saya duduk di ruang manajer bank, tempat seluruh rekening keluarga saya kelola. Saya menyerahkan dokumen-dokumen identitas dan kepemilikan rekening. Pakistan, kata saya kepada manajer bank itu. Saya ingin menonaktifkan seluruh kartu tambahan dan akses rekening atas nama Tony dan Ibu Ririn.
efektif tengah malam nanti. Pastikan semua transaksi yang masuk setelah waktu itu langsung ditolak. Manajer bank mengangguk, lalu memproses semuanya di depan mata saya. Satu persatu, akses yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kemewahan mereka. Saya tutup. Saya melihat angka-angka itu. Kartu-kartu itu dinonaktifkan dengan satu klik. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Hanya keputusan dingin seorang pemilik yang sah. Mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya. Apakah ibu yakin? Tanya manajer itu pelan. Mungkin merasakan ada beban di balik permintaan saya. Setelah ini, mereka benar-benar tidak akan punya akses sama sekali. Saya sangat yakin. Pakistan, jawab saya. Justru ini keputusan paling jernih yang pernah saya ambil selama 9 tahun. Saya keluar dari bank itu dengan langkah yang ringan. Di tangan saya, satu map berisi seluruh bukti. Di ponsel saya, rekaman demi rekaman. Di belakang saya, surat-surat hukum yang sudah sah. Semuanya sudah lengkap. Tinggal menunggu mereka pulang. Dan menyaksikan sendiri dunia yang mereka bangun di atas kebohongan itu runtuh dalam sekejap. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, tidak ada lagi rasa cemas yang menggantung di dada saya. Esok adalah hari ketika kebenaran akhirnya berbicara. Saya mengangkat telepon. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya membalas suara mereka. Tony masih dengan nada angkuhnya. Akhirnya, kau angkat juga. Cepat transfer. Kami sudah mau naik pesawat. Tony, kata saya pelan. Dengan suara yang sangat tenang. Dengar baik-baik, karena saya hanya akan mengatakannya satu kali. Ia terdiam sejenak. Mungkin terkejut mendengar nada saya yang berbeda. Apa maksudmu? Saya tahu semuanya. Lanjut saya. Saya tahu soal Korea. Saya tahu soal hotel. Saya tahu soal Yunita. Saya tahu sudah berapa tahun kalian membohongi saya. Dan saya tahu sudah berapa ratus juta uang saya yang kalian habiskan untuk perempuan itu. Di seberang sana, hening. Saya bisa membayangkan wajahnya yang pucat. Tagihan 70 juta itu, kata saya. Tidak akan saya bayar. Tidak sekarang. Tidak nanti. Tidak selamanya. Mulai detik ini, semua kartu kredit tambahan dan rekening yang selama ini kalian pakai, sudah saya tutup. Silahkan coba gesek kartu kalian di bandara itu. Lihat apa yang terjadi. Kau gila, teriak Tony. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku suamimu. Ibu adalah ibumu. Suami. Saya tertawa pelan. Mulai sekarang, saya sudah tidak punya suami. Surat permohonan cerai sudah saya ajukan. Surat pencabutan jabatanmu di perusahaan juga sudah resmi. Kau bukan lagi manajer di tempat saya. Kau bukan lagi apa-apa. Tony mulai panik. Suaranya bergetar. Nadine, jangan. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf. Ibu juga menyesal. Kita ini keluarga. Keluarga, ulang saya. Kata itu hanya kalian gunakan saat membutuhkan uang saya. Sekarang, biar saya jelaskan satu hal lagi, supaya kalian benar-benar paham posisi kalian. Rumah di Kebayoran Baru yang selama ini kalian tinggali dengan bangga itu, 100% atas nama saya. Mobil yang kau pakai jalan-jalan dengan selingkuhanmu juga atas nama saya. Kalian tidak memiliki apapun di sana. Tidak satupun. Saya mendengar Ibu Ririn merebut telepon dari tangan anaknya. Nadine, beraninya kau bicara begitu pada ibu? Dasar menantu durhaka. Kami akan pulang. Dan kau harus minta maaf di kaki ibu. Bu, kata saya. Dan kali ini, suara saya tidak lagi pelan. Tegas. Dingin, seperti pintu besi yang menutup. Silakan pulang, tetapi jangan pulang ke rumah saya, karena begitu kalian sampai, barang-barang kalian sudah saya kemas dan saya titipkan di pos Satpam. Kunci sudah saya ganti, Satpam sudah saya beri instruksi. Kalian tidak akan diizinkan masuk. Kau tidak bisa mengusir kami. Jerit Ibu Ririn. Ini rumah anakku. Bukan. Potong saya tajam. Ini rumah saya, hitam di atas putih, atas nama saya, dengan sertifikat yang ada di tangan notaris saya. Silahkan tanyakan pada pengacara, kalau kalian punya uang untuk menyewanya. Tetapi sepertinya tidak, karena mulai detik ini, kalian tidak punya uang sama sekali. Telepon itu
Dipenuhi teriakan. Tony memohon. Ibu Ririn memaki. Mereka berebut bicara, saling menyalahkan. Panik luar biasa. Saya bisa membayangkan mereka berdiri di tengah bandara megah itu dengan koper penuh barang mewah. Tetapi tanpa selembar uang pun yang bisa mereka gunakan. Kartu yang digesek, ditolak. Rekening yang dibuka, kosong. 70 juta tagihan menggantung tanpa ada yang membayar. Selamat menikmati liburan kalian, kata saya. Dan tolong sampaikan salam saya untuk Yunita. Katakan padanya, sumber uang yang selama ini ia nikmati baru saja ditutup untuk selamanya. Lalu, saya menutup telepon. Saya meletakkannya di atas meja dengan tenang. Di luar jendela kantor, matahari Jakarta bersinar terang. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, dada saya terasa ringan. Beban yang selama ini saya pikul akhirnya turun dari pundak saya. Saya tidak menang dengan teriakan. Saya tidak menang dengan air mata. Saya menang dengan angka, dengan dokumen, dengan kesabaran yang saya simpan diam-diam sambil terus bekerja. Itulah satu-satunya bahasa yang tidak bisa mereka bantah. Belakangan saya tahu, persis seperti yang saya bayangkan. Hal itu benar-benar terjadi di bandara. Setelah saya menutup telepon, Tony langsung mencoba menggesek kartu kreditnya untuk membayar tagihan dan membeli oleh-oleh terakhir. Kartu itu ditolak. Ia mencoba kartu yang lain. Ditolak lagi. Wajahnya memucat di depan petugas kasir. Ibu Ririn, yang berdiri di sampingnya dengan belanjaan menumpuk, mulai gelisah dan menyuruh anaknya menelepon saya lagi. Tetapi nomor saya sudah tidak saya angkat. Yunita yang menyaksikan semua itu. Raut wajahnya seketika berubah. Senyum manjanya menghilang. Ia mulai bertanya dengan nada tajam. Mas, kok kartunya ditolak? Katanya kita mau belanja lagi. Untuk pertama kalinya, Tony melihat sisi lain dari perempuan yang selama ini ia puja. Sisi yang hanya mencintai dompetnya, bukan dirinya. Mereka bertiga terpaksa berdiri lama di bandara, menahan malu. Tagihan 70 juta itu akhirnya ditanggung dengan sisa uang tunai terakhir yang dimiliki Ibu Ririn, ditambah pinjaman darurat yang memalukan dari seorang kerabat yang kebetulan sedang berada di kota yang sama. Mereka pulang ke Indonesia bukan sebagai keluarga yang habis berlibur mewah, melainkan sebagai 3 orang yang baru saja kehilangan segalanya tanpa mereka sadari sepenuhnya. Dan ketika mereka tiba di Kebayoran Baru, kenyataan yang sesungguhnya baru benar-benar menampatar mereka. Pagar rumah terkunci. Mereka memencet bel berkali-kali, tetapi tidak ada yang membuka. Satpam kompleks mendekat dengan sopan, lalu menyerahkan beberapa kardus berisi barang-barang pribadi mereka. Mohon maaf, Bu. Pakistan, kata satpam itu. Saya hanya menjalankan perintah pemilik rumah. Bapak dan Ibu tidak diperkenankan masuk. Pemilik rumah, Ibu Ririn berteriak, saya ini ibu mertua pemiliknya. Buka pintunya sekarang. Tetapi satpam itu hanya menggeleng pelan. Kunci sudah diganti. Instruksi sudah jelas. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berdiri di depan gerbang rumah megah yang selama bertahun-tahun mereka tinggali dengan sombong. Kini tertutup rapat untuk mereka. Tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik jendela. Rasa malu yang selama ini mereka timpakan kepada saya, kini berbalik menimpa mereka sendiri. Di tempat yang sama, dengan saksi mata yang sama. Saya sendiri tidak ada di rumah saat itu. Saya sengaja berada di kantor, menyelesaikan pekerjaan saya seperti hari biasa. Saya tidak perlu menyaksikan langsung kehancuran mereka untuk merasa lega. Bagi saya, keadilan sudah berjalan dengan sendirinya. Saya tidak perlu mengangkat tangan, tidak perlu meninggikan suara. Saya hanya perlu berhenti membiarkan diri saya diinjak dan membiarkan kebenaran melakukan sisanya. Hari-hari setelah itu bagi mereka berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Dari penginapan murah, uang tunai terakhir mereka habis dalam hitungan hari. Ibu Ririn, yang selama ini hidup dikelilingi fasilitas mewah, kini harus mengantre di warung untuk membeli nasi bungkus paling murah. Gelang dan kalung emas yang masih tersisa, terpaksa ia jual satu persatu demi bertahan hidup. Tony mencoba mencari pekerjaan, tetapi ia segera sadar betapa kosongnya dirinya. Selama bertahun-tahun, ia hanya menyandang jabatan titipan tanpa pernah benar-benar bekerja. Ia tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman nyata, tidak punya jaringan
yang bukan berasal dari nama saya. Setiap kali ia melamar, dan orang tahu ia adalah mantan suami direktur utama yang ia hianati. Pintu langsung tertutup. Reputasinya sudah hancur lebih dulu daripada dompetnya. Kerabat-kerabat yang dulu menelepon saya untuk menasihati saya agar menurut pada suami, kini satu persatu menjauh dari Tony dan Ibu Ririn. Saat keduanya kaya dan murah hati membagi uang saya, semua orang berkerumun. Saat keduanya jatuh miskin. Kerumunan itu lenyap dalam semalam. Mereka akhirnya belajar pelajaran paling pahit, bahwa penghormatan yang dibeli dengan uang orang lain akan ikut hilang bersama uang itu. Yunita sendiri tidak pernah tertangkap. Perempuan itu menghilang bersama hasil curiannya. Mungkin sudah berpindah ke korban berikutnya. Tony, yang dulu rela mengorbankan istri yang setia demi perempuan itu, kini bahkan tidak tahu di mana ia berada. Semua yang ia kejar ternyata fata morgana, dan semua yang ia miliki telah ia buang dengan tangannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa Ibu Ririn akhirnya kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tinggal menumpang di rumah salah satu kerabat jauh yang masih mau menampungnya. Sementara Tony, kabarnya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, bekerja serabutan, jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia nikmati di atas keringat saya. Saya tidak merasa senang mendengar kabar itu. Saya juga tidak merasa kasihan. Yang saya rasakan hanya satu, ketenangan. Keadilan tidak selalu datang dengan riuh. Kadang ia datang dengan diam, dengan setiap orang menuai persis apa yang telah mereka tanam. Beberapa waktu kemudian, perceraian saya resmi dinyatakan sah oleh pengadilan. Saya keluar dari ruang sidang hari itu bukan sebagai perempuan yang patah, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya bebas. Saya kembali ke kantor, disambut karyawan-karyawan yang selama ini setia. Proyek besar yang dulu hampir terganggu oleh kekacauan rumah tangga saya akhirnya berhasil saya selesaikan dengan gemilang. Perusahaan saya menandatangani kontrak terbesar dalam sejarahnya pada tahun itu. Saya juga mulai belajar mencintai diri saya kembali. Saya yang dulu selalu mengutamakan kebutuhan orang lain, kini belajar untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya saya inginkan? Saya mulai berolahraga di pagi hari. Saya mulai membaca buku-buku yang selama ini menumpuk tak tersentuh. Saya mulai berkumpul lagi dengan teman-teman lama yang tulus. Hidup saya, yang dulu terasa seperti penjara yang saya hias sendiri, kini perlahan kembali terasa seperti milik saya. Apa yang terjadi setelah itu? Saya ketahui belakangan dari beberapa kerabat yang masih berbaik hati menceritakannya kepada saya. Begitu mendarat kembali di Jakarta, Tony dan Ibu Ririn tidak punya tempat untuk pulang. Rumah sudah terkunci. Barang mereka tergeletak di pos satpam. Mereka terpaksa menumpang di sebuah penginapan murah dengan sisa uang tunai terakhir yang ada di dompet. Dan di penginapan kumuh itulah, kepingan terakhir dari hidup mereka ikut hancur berantakan. Yunita, perempuan simpanan yang selama ini mereka puja, ternyata jauh lebih licik dari yang mereka kira. Ketika ia tahu bahwa sumber uang Tony telah benar-benar kering, ia tidak membuang waktu sedikit pun. Pada suatu subuh, saat Tony masih tertidur lelah, perempuan itu pergi diam-diam. Ia membawa serta jam tangan mahal Tony, sisa uang di dompetnya, bahkan perhiasan yang dulu dibelikan dengan uang saya. Ia menghilang tanpa jejak. Tony terbangun dalam keadaan tak punya apa-apa. Ia berteriak histeris memanggil nama perempuan itu. Teriakannya membangunkan Ibu Ririn. Ada apa ini? Tony, mana perempuan simpananmu itu? Tanya ibunya panik. Dia kabur, Bu, ratap Tony. Yunita pergi. Dia mencuri semuanya. Dia hanya penipu yang selama ini numpang hidup dari uang kita. Tetapi Ibu Ririn tidak memberikan pelukan. Justru ia meledak. Sudah Ibu bilang dari dulu, ini semua salahmu. Kenapa kau pilih perempuan murahan itu dan kau campakkan istrimu yang kaya raya? Kau lelaki paling bodoh yang pernah Ibu lahirkan. Mendengar ibunya sendiri menyalahkan dirinya seorang diri, amarah Tony yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Jangan salahkan aku saja, Bu.
Bukankah ibu sendiri yang dulu mendukungku menjalin hubungan dengan Yunita? Bukankah ibu yang memuji-mujinya setiap kali ia datang membawa hadiah? Ibu yang membantuku menyusun kebohongan kepada Nadine. Ibu sama serakahnya denganku. Maka pecahlah pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu. Di dalam kamar penginapan yang sempit dan pengap, mereka saling berteriak, saling menyalahkan, saling mengungkit keburukan masa lalu. Tidak ada lagi sisa rasa hormat di antara mereka. Yang tersisa hanyalah amarah dari dua orang yang baru saja kehilangan satu-satunya sumber kehidupan mereka. Ketika pertengkaran itu reda karena kelelahan, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Perut mereka mulai berbunyi nyaring, lapar. Tetapi tidak ada lagi uang, bahkan untuk sekedar membeli sepotong roti. Gengsi Ibu Ririn yang dulu menjulang tinggi, kini tidak ada artinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Rasa yang selama ini ia paksakan kepada orang lain dengan tangannya sendiri. Sementara itu, hidup saya justru perlahan kembali tenang. Proses perceraian berjalan lancar karena semua bukti ada di tangan saya. Tony tidak mendapatkan apapun, sebab memang tidak ada satu aset pun yang atas namanya. Perusahaan saya semakin berkembang setelah saya tidak lagi membuang energi untuk menutupi kebusukan rumah tangga. Saya kembali fokus pada pekerjaan, pada karyawan saya, pada hidup yang akhirnya benar-benar menjadi milik saya sendiri. Malam itu, saya duduk sendirian di meja makan rumah saya yang kini terasa lapang dan damai. Di hadapan saya hanya ada sepiring nasi hangat, ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Saya makan perlahan, menikmati setiap suapnya. Tidak ada lagi suara tuntutan, tidak ada lagi makian. Hanya ada ketenangan. Inilah kemewahan yang sesungguhnya. Yang dulu tidak pernah bisa dibeli oleh semua uang yang mereka peras dari saya. Setahun setelah perceraian itu, hidup saya berubah jauh lebih baik daripada yang pernah saya bayangkan. Aditya, sahabat yang selalu menguatkan saya, perlahan menjadi seseorang yang lebih dekat. Ia tidak pernah memburu, tidak pernah menuntut. Ia hanya hadir, sabar, dan menghormati setiap batas yang saya butuhkan untuk pulih. Saya belajar bahwa cinta yang sehat tidak menguras, melainkan menumbuhkan. Saya belajar bahwa ada lelaki yang melihat kekuatan seorang perempuan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang patut dihormati. Saya tidak terburu-buru. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan diri saya bahagia dengan tenang, tanpa rasa takut. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur kebaikan seseorang dari seberapa banyak ia bisa kita peras. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai tanda kelemahan. Karena ada orang-orang yang diam bukan karena tidak mampu melawan, melainkan karena mereka sedang menyiapkan segalanya dengan tenang. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bekerja keras, membanting tulang, menanggung seluruh keluarga, namun justru dianggap sekedar mesin penghasil uang oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga diri kalian tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kalian berikan kepada orang yang tidak menghargainya. Ada juga banyak suami seperti Tony di luar sana, lelaki yang lupa diri saat hidup terasa nyaman dan baru tersadar setelah kehilangan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ririn yang sibuk menjaga gengsi sampai lupa menjaga hati. Mereka semua belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa uang yang datang dari pengkhianatan tidak akan pernah membawa ketenangan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus bersabar dalam ketidakadilan, atau memilih berdiri tegak demi harga diri kita sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini agar lebih banyak perempuan yang berani menghargai dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.